anak ini sebagai fase yang sangat istimewa ya, karena fase ini tuh merupakan masa istilahnya masa charger otak kanan dengan otak kiri. Jadi merangkak ini bisa memaksimalkan kematangan antara otak kanan dengan otak kiri. Jadi pada red flag perkembangan anak tuh dikatakan terlambat itu misalnya belum bisa duduk di usia 10-12 bulan gitu kan. Terus kemudian bergulingnya belum maksimal di usia 9 bulan. Lalu belum dapat berdiri dengan pegangan atau berdiri dengan menopang tubuh dengan kedua kaki dengan berpegangan pada usia 12 bulan. Jadi dia masih walaupun dengan pegangan tapi di usia 12 bulan masih belum bisa. Nah, itu udah warning tuh. Terus kemudian belum bisa berjalan lepas usia 18 bulan, itu udah dikatakan terlambat. Terus yang terakhir adalah belum berjalan lancar pada usia 24 bulan. Nah, ini ya hal-hal yang sangat dekat dengan fase merangkak dan berjalan. Perkembangan motorik itu dari kepala dulu sampai ke kaki gitu. Nah, dari fase dia angkat kepala, dia bisa duduk, bisa merangkak lalu berdiri, itu melewati beberapa fase gitu kan. Nah, nggak mungkin anak bisa berguling kalau dia belum bisa angkat kepala. Kemudian nggak mungkin juga anak bisa duduk kalau dia belum bisa angkat kepala gitu. Jadi tetap berurutan gitu semuanya. Dan nggak mungkin juga dia anak itu bisa berdiri kalau dia belum bisa duduk. Jadi hal-hal ini sudah pasti melewati fase-fase tersebut. Nah, tapi ada satu fase nih yang bisa terskip atau terlewati gitu. Nah, karena kalau anak berdiri itu bisa ada beberapa cara. Cara dia berdiri itu bisa dari jongkok dulu, bisa dari berlutut dulu, terus berdiri, bisa dari merangkak dulu, berlutut, lalu ke berdiri gitu. Nah, artinya tidak mungkin semua fase itu terskip atau terlewati kecuali fase merangkak ini. Nah, saya sebagai fisioterapis tuh akan menjawab dengan efek gangguan geraknya ya gitu. Dengan bidang gangguan geraknya. Nah, perkembangan duduk itu kan di usia 6 sampai 7 bulan, kemudian berlanjut dengan fase merangkak. Nah, normalnya itu merangkak itu selama 2 sampai 3 bulan. Jadi sudah bisa merangkak, tapi prosesnya sebaiknya lama gitu, selama 2 sampai 3 bulan kan eksplorasi, manjat-manjat itu kan untuk sampai dia bisa berdiri kan butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Nah, tidak merangkak atau merangkak yang terlalu cepat itu bisa mempunyai efek, sama-sama punya efek itu. Nah, pertama kita bagi efek perkembangan otak. Jadi di otak itu ada istilahnya criss cross brain gitu, gampangnya itu gerakan sisi kanan dikontrol sama sisi kiri. Gerakan otak bagian kiri mengontrol gerakan bagian kanan. Nah, sebaliknya begitu juga. Nah, gerakan merangkak ini merupakan gerakan yang bergantian kan, dan dia ritmis dan beraturan. Nah, gerakan tersebut inilah yang mempengaruhi perkembangan dari otak kanan dan otak kiri tadi, karena bergerak secara bergantian gitu. Nah, ada namanya di bagian otak tuh ada jembatan gitu. Nah, gerakan merangkak ini mengaktifkan si jembatan tersebut antara kanan sama kiri. Nah, kalau misalnya bisa dibayangkan kalau misalnya fase merangkak ini tidak dilewatin, maka jembatannya itu nggak akan matang atau jembatannya itu nggak akan kuat, atau bisa juga nggak terbentuk banyak gitu. Atau misalnya merangkaknya dia bisa sih merangkak cuman langsung jalannya cepet gitu. Ya maka apapun yang si anak ini lewatin ya efeknya ke perkembangan di otaknya. Jadi intinya si jembatan tadi yang poin dari merangkak ini, jembatan di otak tadi, untuk menghubungkan si otak kanan dengan otak kiri biar kematangan sarafnya lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua efek perkembangan gerak. Nah, efek perkembangan gerak itu kan merangkak itu ada tumpuan pada lutut dan tangan ya. Nah, seiring dengan dia sering menumpu pada sendi bahu, maka bisa terjadi kelemahan gitu pada otot-otot bahu. Maka itu akan mempengaruhi motorik halusnya atau mempengaruhi stabilitas kekuatan tangan. Dan itu bisa menghambat misalnya belajar melemparnya, jadi cara dia melempar jadi berbeda, cara dia mencengkram, mendorong sesuatu, atau menulis
tulisannya jadi nggak rapi, bisa juga efeknya, kalau efeknya bisa ke situ. Terus bisa juga menendang juga butuh gerakan panggul, di mana itu terbentuk pada saat dia merangkak. Nah, gerakan menyilang bergantian ini meningkatkan koordinasi tadi, kanan sama kiri. Maka segitu pentingnya ya kenapa kita ambil tema ini, segitu pentingnya efek merangkak, walaupun bisa terskip gitu. Nah, pada saat merangkak itu yang kita lihat bahunya stabil banget nggak gitu. Kalau misalnya dia sering merangkak, membuat bahunya itu bagus, membuat bahunya kuat, stabilitasnya oke. Jadi pada saat nanti dia beraktivitas, kita bisa melihat cara dia bergerak, cara dia beraktivitas, keseimbangan ya, keseimbangan yang paling sering setelah dia berjalan, nanti kelihatan keseimbangannya itu nggak terlalu sebagus yang lain, anak yang lain, atau pada saat dia disuruh melompat kok lompatnya beda, atau jalan sedikit kesandung atau terjatuh gitu. Jadi moms and dads akan melihat di fase pada saat dia aktif bermain nantinya gitu. Jadi walaupun dia udah bisa jalan, kita bisa pakai aktivitas merangkaknya itu dengan bermain ya, misalnya merangkak kita kasih lorong, otomatis kan anaknya merangkak di lorong gitu kan, atau yang bahasanya main gerobak-gerobakan tuh, sehingga anaknya kayak posisi merangkak tuh bisa juga. Jadi biar anak tuh nggak bosen, nggak yang harus ayo merangkak lagi dari sini ke sana, merangkak kan anak bosen ya. Merangkak kan butuh kekuatan kepala, kontrol kepala yang baik, kontrol punggung yang baik, kontrol pinggul yang baik gitu. Nah, kita pastikan dulu anak ini duduknya bagus nggak, keseimbangan duduknya oke nggak. Nah, kalau misalnya pola keseimbangan duduknya bagus, jadi berarti ini anak udah siap untuk kita latih untuk merangkak. Atau terus biasanya gini, kalau anak bisa merayap, itu transisi untuk dia akan segera merangkak juga. Nah, fasilitas yang bisa kita kasih, ya kita posisikan merangkak atau kita posisikan onggong-onggong. Jadi kedua lutut menumpu, kedua tangan juga menumpu, seperti posisi merangkak seperti yang moms and dads tahu ya. Nah, posisi merangkak ini nggak bisa langsung maju biasanya. Jadi masih posisinya dulu, stabil dulu, onggong-onggongnya dulu, maju mundur gitu. Baru nanti kalau udah stabil, dia maksudnya kalau dia udah ada fase atau refleks untuk maju satu tangan, nah berarti dia udah siap untuk belajar maju secara simultan gitu. Pada saat melatih merangkak juga, kita yang penting pegang panggulnya kayak gini. Kan ada, kalau di panggul ada tulang panggul. Nah, yang kita pegang panggul, bukan pinggang ya. Gitu, yang kita pegang panggulnya. Itu lebih memudahkan anak untuk bergerak. Jadi mau dia bergerak maju mundur atau onggong-onggong, atau dia bergerak merangkak maju, selama kuncinya kita pegang panggulnya, itu oke aja. Nah, kita tinggal ngikutin gerakannya. Sebelum anak bisa berjalan, biasanya berdirinya harus lumayan stabil dulu. Nah, pertama, biarkan dia rambatan. Misalnya, ini meja, ini anaknya lagi berdiri. Nah, pegangan gini, ini posisinya berdiri. Nah, biasanya dia ke samping dulu. Jadi ke samping, ke samping, ke samping. Ke samping, ke samping, ke samping. Jadi ini mejanya setinggi, posisinya segininya dia. Jadi meja itu jangan terlalu bawah, jangan terlalu tinggi juga. Jangan terlalu tinggi begini. Jadi kalau udah oke, Bunda jaga dari belakang aja. Jaga pegang panggulnya dari belakang. Nah, bantu dia geser ke samping dulu gitu. Bantu geser ke samping, angkat kakinya satu, geser ke samping kanan. Nanti biasanya ada refleks tangannya ikutan geser. Atau geser tangannya dulu, ada refleks kakinya geser. Kalau misalnya sudah rambatan ke kanan kirinya bagus, baru dia belajar maju ke depan. Boleh berdiri, pegang di panggulnya gitu. Jadi pegang panggulnya, terus bantu untuk maju, pegang, terus dia sambil maju biasanya. Gitu. Kalau misalnya latihan berjalan di tetah kayak gini, itu nggak membantu punggungnya tegak. Jadi kalau bisa latihan berjalan itu jangan banyak tetah. Nah, kalau terlalu banyak tetah,
anaknya jadi nyari tangan mulu gitu. Jadi setiap mau jalan harus ketemu tangan dulu baru mau jalan. Jadi lebih ke kepercayaan diri anaknya juga gitu. Kalau sudah terbiasa diteta atau dipegangin, kalau nggak belajar, jadi dia nggak belajar lepas tangan gitu. Nggak belajar lepas pegangan nantinya gitu. Banyak juga sih faktornya. Ada juga faktor nggak pede atau terlalu banyak dibantu. Bisa juga mungkin coba untuk membiarkan anak bereksplorasi sendiri dulu gitu. Kadang-kadang kalau orang tua ngajarin jalan tuh sering deg-degan ya gitu. Takut jatuh, takut ini ya, memang itu wajar dan memang harus dijaga. Cuman kadang-kadang kecemasan kita membuat anaknya juga jadi nggak pede untuk melangkah maju gitu. Mungkin banyak hal-hal yang menghambat perkembangan jalan itu, misalnya dia banyak digendong juga, bisa juga tuh membuat anak jadi nggak mau banyak gerak atau kurang banyak eksplorasi gitu. Jadi kalau anak di usia 6 bulan ke atas itu kan sudah mulai fasenya duduk, merangkak, dan berdiri dan berjalan. Nah, kalau banyak digendong tuh bisa menghambat berdiri dan berjalan gitu. Jadi lihat tujuannya dulu. Misalnya digendong untuk menyusui ya wajar. Digendong untuk berpergian ya wajar. Tapi kalau di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak pergi, nggak menyusui, nggak buat makan, lebih baik banyak dilepas aja gitu. Jadi otomatis anaknya nggak ketergantungan dengan gendongan juga. Ada banyak negara yang sudah melarang untuk menjual baby walker. Kenapa? Karena yang perlu dipertimbangkan dari WHO sendiri, dari banyak dokter anak, terapis anak itu tidak menyarankan baby walker untuk melatih berjalan karena efek positifnya nggak begitu banyak, kekurangannya yang lebih banyak. Maksudnya efek negatifnya yang lebih banyak. Misalnya yang pertama, resiko anak terjatuh. Nah, karena bayi itu kan geraknya cepat ya, karena posisinya tinggi, dia jadi gampang meraih benda-benda dan akhirnya itu meningkatkan resiko jatuh. Yang kedua, kalau bayi belum cukup, ini yang paling penting dan harus sangat diperhatikan nih. Kalau misalnya bayi itu belum cukup untuk menumpu, misalnya usia 6 bulan nih udah didudukin di baby walker. Nah, itu akan mempengaruhi perkembangan dari pertumbuhan kakinya, itu malah jadi nggak bagus. Nah, kalau misalnya terlalu menumpu, kan kalau menumpu, misalnya kakinya nggak nyampe nih, kebanyakan kan tinggi dia kan kalau baby walker. Nah, itu akan membuat efek jinjit. Nah, nanti pada saat dia sudah bisa jalan, efek jinjit itu masih ada gitu. Yang ketiga, kalau misalnya pada saat berdiri dan berjalan itu nggak sesuai pola yang normalnya, karena dia alatnya yang membuat dia berjalan. Padahal dia belum siap nih buat maju, tapi karena ada rodanya, jadi dia jadi gampang maju. Jadi itu yang membuat dia maju, karena sebagian besar pinggangnya itu sebenarnya tertumpu di pantat. Nah, sehingga aktivitas kerja di punggungnya itu nggak seperti biasa. Mungkin gini, kalau penggunaannya dalam waktu pendek, itu nggak terlalu besar efeknya. Misalnya cuma sebentar gitu. Tapi kalau efeknya panjang gitu, dari 6 bulan yang tadi aku bilang, dari 6 bulan udah didudukin, padahal untuk duduk aja masih belajar gitu kan, keseimbangan duduknya belum bagus, tapi udah dipaksa untuk berdiri. Jadi efek ininya nanti jinjit, itu yang kita khawatirkan. Terus perkembangan panggul sama kakinya, karena dia jinjit, jadi nggak bagus pertumbuhannya. Jadi bisa ada bentuk lututnya nanti jadi nggak lurus, nggak di midline gitu. Kalau dari usia dini itu kesiapan berdiri itu kan mulai dari 9 bulan yang tadi aku bilang. Nah, kalau pakai baby walker justru bisa menghambat perkembangan duduk sama merangkak. Bayangin aja kalau misalnya dia cuma didudukin di baby walker, merangkaknya kapan gitu. Kan cuma duduk di alat ya. Nah, itu juga bisa membuat fase merangkaknya terskip gitu. Jadi nggak sempat belajar, eksplorasinya juga nggak banyak gitu. Dia nggak banyak pegang benda-benda, jadi dia cuma stay di, kalau mau kemana ya jalan dengan baby walker. Jadi untuk memegang sesuatu jadi kurang, akhirnya eksplorasinya kurang ke lingkungannya. Jadi baby walker ini nggak terbukti untuk membuat anak cepat berjalan. Duduk way sitting ini pertama yang kita lihat adalah membuat kontrol punggung jadi nggak bagus gitu.
karena dia duduk itu full menopang pada kaki. Jadi bukan duduk, kalau misalnya gini, kalau duduk sila kakinya di depan, ini pada saat dia duduk seperti ini, ininya tertopang, tegak gitu. Tapi kalau sitting, dia duduknya di panggul, duduknya di tulang belakang. Harusnya kalau duduk itu di tulang pantat ya. Nah kalau anak sitting itu biasanya dia duduknya di tulang panggulnya. Itu yang membuat kontrol punggungnya nggak bagus gitu, nggak terlalu kuat. Yang membuat kelemahan otot-otot dari punggung. Yang kedua, kalau sitting itu membuat perkembangan dari lututnya ini juga nggak bagus, kan masa di usia itu kan lagi masa perkembangan tulang nih, pertumbuhan tulang maksudnya. Nah itu bisa membuat pertumbuhan lututnya nggak bagus, jadi bisa posisi ininya bisa jadi agak apa ya, bisa juga tergantung bisa membuat pertumbuhan lututnya jadi nggak lurus gitu nantinya gitu. Jadi sebaiknya segera dikoreksi karena itu juga mempengaruhi perkembangan panggulnya juga. Nah, yang tadi aku bilang, dia duduk sitting, tapi seolah-olah dia duduk, tapi tidak melatih atau tidak membuat kontrol punggungnya lebih bagus gitu. Jadi sarannya adalah sering duduk bersila, atau biasanya gini, kalau misalnya udah dirubah duduk bersila, tapi setiap duduk selalu balik lagi, emang susah banget tuh. Kalau udah kebiasaan merubah dari sitting terus jadi bersila susah. Kalau masih bisa diingetin sih masih oke. Nah, solusi lainnya adalah duduk di kursi berarti. Kalau anak duduk di kursi, otomatis dia nggak akan sitting. Jadi, kalau duduk tuh jangan di bawah atau jangan di lantai gitu. Karena otomatis nggak sitting gitu. Jadi, solusinya rubah ke duduk bersila atau kasih duduknya di kursi, jangan duduk di lantai lagi. Jadi, karena setiap ngelihat lantai atau setiap di bawah, dia pasti sitting gitu. Yang paling penting dalam tumbuh kembang itu adalah kita membangun kemandirian anak gitu. Yang paling penting kita membangun motivasi anak, sebisa mungkin biarkan anak bereksplorasi dulu atau mencoba dulu. Kadang-kadang orang tua suka, aduh kok nggak bisa-bisa sih, nggak sabar, terus dibantu. Aduh kok nggak bisa-bisa, nggak sabar, dibantu gitu. Jadi mungkin Bunda, moms and dad mulai mengurangi bantuan ya, tapi kita tetap mengawasi atau kita mengajak interaksi. Jadi kita tetap mengajak interaksi ke anak, sering-sering interaksi, kasih mainan. Kita membangun motivasinya dengan membiarkan anak bergerak sendiri, itu otomatis anak punya motivasi. Misalnya kalau nggak digendong, otomatis dia aku nggak digendong tapi aku mau ke sana, gimana ya caranya. Nah itu pola pikirnya lama-lama akan seperti itu. Tapi kalau apa-apa digendong, mau kemana minta digendong. Jadi motivasi untuk muncul motivasi itu nggak ada untuk bergerak. Jadi intinya sebaiknya kita membangun kemandirian anak.